Di sebuah hutan yang hijau dan subur, hiduplah seekor kelinci kecil bernama Kiro. Kiro dikenal sebagai kelinci yang sangat cerdas, bukan karena merasa paling pintar, tetapi karena ia gemar belajar, suka mengamati, dan selalu berpikir sebelum bertindak. Bulunya putih bersih dengan ujung telinga abu-abu, dan senyumnya yang ramah membuat siapapun merasa nyaman di dekatnya. Tidak jauh dari sana, tinggallah seekor beruang kecil bernama Banu. Berbeda dengan beruang lain, Banu masih muda, bertubuh kecil, pemalu, dan mudah merasa takut. Ia sering merasa dirinya lemah dan tidak sepintar hewan lain, sehingga lebih suka bermain sendirian. Setiap pagi, Kiro akan berlari-lari kecil menyusuri hutan, mencari makan, sambil mengamati segala sesuatu di sekitarnya. Ia senang memperhatikan perubahan alam, arah angin, dan suara-suara halus yang sering diabaikan. Suatu pagi yang cerah, ketika embun masih menempel di ujung rumput, Kiro mendengar suara isak tangis yang pelan. Dengan hati-hati, ia mengikuti arah suara itu hingga tiba di balik semak tebal. Di sanalah, ia melihat Banu duduk meringkuk sambil menangis. Banu tampak sangat kebingungan dan ketakutan. Kiro mendekat perlahan, lalu menyapa dengan lembut agar tidak mengejutkannya. Awalnya Banu terkejut, namun melihat senyum Kiro yang hangat, ia merasa sedikit lebih tenang. Dengan suara bergetar, Banu bercerita bahwa ia tersesat saat mencari madu dan tidak tahu jalan pulang. Ia juga takut bertemu hewan-hewan besar yang mungkin akan menertawakannya karena tubuhnya kecil dan sifatnya penakut. Kiro mendengarkan dengan penuh perhatian tanpa memotong sedikit pun. Setelah Banu selesai, Kiro tersenyum dan berkata bahwa tidak ada yang salah dengan merasa takut, dan setiap makhluk pasti punya kelebihan masing-masing. Kiro pun menawarkan diri untuk membantu Banu kembali ke sarangnya. Dengan kecerdasannya, Kiro mulai mengamati tanda-tanda alam di sekeliling mereka, seperti arah matahari terbit, bentuk pohon-pohon yang khas, dan jejak kaki di tanah. Sepanjang perjalanan, Kiro terus mengajak Banu berbincang ringan, agar ia tidak merasa takut lagi. Banu pun mulai merasa nyaman, dan berani berjalan lebih dekat dengan sahabat barunya itu. Namun, di tengah perjalanan, mereka tiba di sebuah sungai kecil yang arusnya cukup deras akibat hujan semalam. Banu langsung berhenti melangkah. Ia sangat takut menyeberang, merasa tubuhnya yang kecil tidak akan cukup kuat untuk melawan arus. Kiro berpikir sejenak, lalu matanya melihat sebatang kayu panjang yang jatuh di dekat sungai. Dengan cermat, Kiro mendorong dan meletakkan batang kayu itu sebagai jembatan kecil yang menghubungkan kedua tepi sungai. Ia kemudian menjelaskan kepada Banu bagaimana cara menyeberang dengan perlahan dan menjaga keseimbangan. Meskipun jantungnya berdebar kencang, Banu mencoba mengikuti arahan Kiro. Langkah demi langkah, ia berhasil menyeberang dengan selamat. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Banu merasa sangat bangga pada dirinya sendiri. Sejak hari itu, Kiro dan Banu menjadi sahabat yang tidak terpisahkan. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, bermain, berbagi cerita, dan saling belajar. Kiro mengajarkan Banu cara memperhatikan alam dan berpikir sebelum bertindak. Sementara Banu mengajarkan Kiro tentang kekuatan hati dan ketulusan. Banu mungkin kecil, tetapi ia memiliki hati yang besar dan penuh empati. Suatu hari, hutan tempat mereka tinggal menghadapi masalah besar. Musim kemarau datang lebih panjang dari biasanya, membuat sungai-sungai mengering dan tanaman mulai layu. Banyak hewan kesulitan mencari air dan makanan. Kepanikan mulai menyebar di antara para penghuni hutan. Beberapa hewan besar yang egois mencoba mengambil alih sumber air yang tersisa, membuat hewan-hewan kecil semakin terpinggirkan dan menderita. Kiro menyadari bahwa jika keadaan ini terus dibiarkan, keharmonisan hutan akan hancur. Ia segera mengajak Banu untuk berpikir bersama, mencari solusi. Mereka duduk di bawah pohon besar yang rindang, mengamati peta alam yang tersimpan di dalam ingatan Kiro. Setelah berpikir cukup lama, Kiro teringat tentang sebuah mata air tersembunyi di bagian hutan yang jarang sekali dikunjungi. Lokasinya sulit dijangkau, dan jalannya penuh dengan rintangan. Awalnya, Banu merasa ragu dan takut, tapi melihat kepercayaan Kiro padanya, ia menjadi berani. Mereka pun memulai perjalanan berbahaya menuju mata air tersembunyi itu. Sepanjang jalan, mereka harus menghadapi berbagai rintangan. Mulai dari jalan berbatu yang licin, semak berduri yang lebat, hingga tanjakan yang sangat curam. Saat Kiro mulai kelelahan, Banu dengan kekuatan kecilnya membantu mendorong dan menopang sahabatnya itu. Sebaliknya,
Saat Banu hampir menyerah karena takut, Kiro selalu memberikan semangat dan arahan dengan sabar. Mereka saling melengkapi satu sama lain. Akhirnya, setelah perjalanan yang panjang dan sangat melelahkan, mereka berhasil. Di hadapan mereka, ada sebuah mata air jernih yang mengalir dengan tenang di antara bebatuan. Airnya begitu segar, dan alirannya cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh penghuni hutan. Tanpa membuang waktu, Kiro dan Banu bergegas kembali untuk memberitahu hewan-hewan lain tentang penemuan mereka. Awalnya, tidak semua hewan percaya pada cerita mereka. Seekor kelinci kecil dan beruang penakut menemukan sumber air, kedengarannya mustahil. Namun, ketulusan dan keberanian Banu saat bercerita, ditambah dengan penjelasan cerdas Kiro tentang lokasi dan cara menuju ke sana, membuat para hewan akhirnya yakin dan memutuskan untuk mengikuti mereka. Bersama-sama, seluruh penghuni hutan, baik besar maupun kecil, bekerja sama mengalirkan air dari mata air tersebut ke berbagai penjuru hutan. Tidak ada lagi perbedaan antara hewan besar dan kecil. Semua saling membantu, saling menghargai, dan saling menjaga. Hutan pun kembali hijau dan damai seperti sedia kala. Bahkan, lebih harmonis dari sebelumnya. Sejak saat itu, Banu tidak lagi merasa kecil atau tidak berguna. Ia belajar bahwa keberanian bukan berarti tidak pernah merasa takut, melainkan tetap berani melangkah maju meskipun rasa takut itu ada. Kiro pun belajar pelajaran berharga, bahwa kecerdasan sejati bukanlah sekadar pengetahuan, tetapi kemampuan untuk bekerja sama dan memahami perasaan orang lain. Persahabatan Kiro dan Banu menjadi kisah legendaris yang diceritakan Turun Temurun di hutan itu. Kisah tentang kelinci cerdas dan beruang kecil yang membuktikan bahwa perbedaan bukanlah penghalang, melainkan sebuah kekuatan. Bahwa kecerdasan dan keberanian, ketika disatukan dengan ketulusan hati, mampu membawa perubahan besar bagi kehidupan banyak makhluk. Di bawah langit senja yang berwarna keemasan, Kiro dan Banu sering duduk berdampingan, memandang hutan yang kini kembali hidup dan penuh kedamaian. Mereka tersenyum, menyadari bahwa persahabatan sejati adalah hadiah terindah yang bisa dimiliki oleh siapapun. Dan di dalam hutan itu, kisah mereka terus hidup, mengajarkan anak-anak tentang arti persahabatan, keberanian, dan kebaikan hati yang tak akan pernah lekang oleh waktu. Terima kasih sudah menonton cerita Kiro dan Banu. Jangan lupa sukai video ini dan berlangganan saluran kami ya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.